Video ini adalah bagian kedua mengenai Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1918, dunia dilanda dengan euforia akan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Hostilities will cease at 1100 hours today, November the 11th. In the capitals and cities of the Allied nations, the armistice set loose a wave of exultation and expectation like the breaking of a dam. Namun, di balik kegirangan ini, mereka yang kalah, seperti Kekaisaran Ottoman, harus membayar harga yang mahal. Dengan perjanjian gencatan senjata di Modros, wilayah Ottoman yang dulu terbentang hingga 3 benua, dipecah belah oleh Inggris, Prancis, Italia, Armenia, Yunani, dan masih banyak lagi. Kekaisaran yang dulunya berjaya itu pun kini hanya tinggal kenangan. Meskipun Ottoman telah dibuat lelah karena Perang Dunia I, seorang perwira Ottoman bernama Mustafa Kemal merasa bahwa tidak ada lagi solusi selain kembali bertempur dengan sekutu demi kemerdekaan. Pertama-tama, kita harus membedakan antara aspirasi Mustafa Kemal serta pendahulunya yakni kelompok Turki Muda. Kelompok Turki Muda di bawah Enver Pasha sangat mendambakan akan kejayaan Kekaisaran Ottoman, sedangkan Mustafa Kemal hanya mengingini kemerdekaan bagi bangsa Turki, khususnya di daerah Anatolia. Mustafa Kemal merasa bahwa ambisi teritorial yang tidak dapat dikontrol justru dapat menghancurkan kerajaan, bahkan masa depan bangsa Turki. Namun, Anatolia pun sedang diduduki oleh pasukan-pasukan asing. Untuk mengusir pasukan pendudukan tersebut, Mustafa Kemal perlu membangun kekuatan nasional yang kala itu sedang terpuruk. Selama tahun 1919, Mustafa Kemal mengadakan sebuah kongres di Erzurum dan dengan cepat dipilih sebagai ketua. Kongres ini menghasilkan resolusi untuk membentuk pemerintahan paralel apabila Istanbul tidak dapat memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa. Sebulan kemudian, pada tanggal 4 hingga 11 September, Kongres diberlakukan lagi di Sivas untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Turki. Lalu, pada tanggal 23 April 1920, Grand National Assembly dibentuk oleh Mustafa Kemal di Ankara. Seiring berjalannya waktu, pusat politik seakan terbagi menjadi dua, satu di Istanbul dan satu lagi di Ankara. Pada saat ini, belum juga ada pertentangan signifikan di antara keduanya. Namun, pada tanggal 10 Agustus 1920, pemerintahan dari Istanbul, utusan dari Sultan Mehmed ke-6, menandatangani persetujuan Sèvres. Perjanjian Sèvres dinilai jauh lebih bengis daripada perjanjian-perjanjian sebelumnya. Pasalnya, wilayah Kekaisaran Ottoman akan semakin dipecah belah oleh pasukan pendudukan. Banyak juga yang menilai bahwa perjanjian ini tidak jauh berbeda dengan perjanjian Versailles yang diterapkan pada Jerman di akhir Perang Dunia Pertama. 1. Prancis akan menduduki Suriah, Silisia, dan Tenggara Anatolia. 2. Yunani akan menduduki Izmir. 3. Italia menduduki barat daya Anatolia. 4. Armenia, Anatolia Timur, dan 5. Inggris menguasai Palestina dan Yordan. Dan Ottoman, dia hanya akan mendapatkan porsi yang sangat kecil. Seperti yang diduga,
perjanjian ini hanya semakin memantik amarah pemerintah dari Ankara, yang memanggil perjanjian ini sebagai perjanjian pengkhianat. Dengan kombinasi diplomasi serta militer, Mustafa Kemal berhasil mengorganisasikan kekuatan tersisa untuk mengalahkan seluruh sisa-sisa pendudukan asing di Turki. Pertama, dia membuat perjanjian dengan Uni Soviet untuk memberikan bantuan persenjataan dan finansial bagi militer Turki. Lalu, dia mulai mengalahkan musuh yang paling lemah terlebih dahulu, yakni Armenia. Dengan dikalahkannya Armenia, Mustafa dapat mengkonsentrasikan kekuatannya di bagian barat Anatolia untuk melawan Yunani. Dalam mempersiapkan pertempurannya dengan Yunani, Mustafa pun mengirim utusan-utusan untuk berdiplomasi dengan Inggris, Prancis, dan Italia. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk meyakinkan mereka agar tidak membantu Yunani saat pertempuran itu terjadi. Heroically led, the Turks advance against the invaders. The Greeks are driven back to the Aegean Sea, fleeing before the armies of the man whom the British call the most terrible of all the terrible Turks. Berkat diplomasi ini, Mustafa dapat mengalahkan Yunani di pertempuran Izmir pada tahun 1922. Kemenangan demi kemenangan telah memaksa sekutu untuk berdamai dengan Turki pada persetujuan Lausanne. Kemenangan gemilang ini semakin menaikkan pamor Mustafa Kemal. Bahkan, pada November 1922, ketika dia memusnahkan Kesultanan Ottoman, hampir tidak ada perlawanan signifikan. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki diumumkan oleh Mustafa Kemal sebagai presiden pertama dan İsmet İnönü sebagai Perdana Menteri. Mustafa Kemal adalah seorang yang sangat mengagumi filsafat sekularisme dari Prancis. Maka dari itu, dia melihat bahwa peninggalan budaya-budaya Ottoman di masa lalu hanyalah sebagai hambatan bagi modernisasi Republik Turki. Sebagai solusi, dia menggalakkan upaya westernisasi atau mengubah budaya Republik Turki agar serupa dengan budaya-budaya di Eropa. Hanya saja upaya ini tidak dilakukan secara perlahan-lahan maupun demokratis, tetapi secara represif terhadap seluruh populasi Turki kala itu. Tradisi berabad-abad Ottoman seperti topi fez diganti dengan topi ala barat. Alfabet Arab diganti menjadi Latin, dan masih banyak lagi. Namun, keputusan yang paling besar adalah menghapuskan kekhilafahan Utsmaniyah dari Republik Turki pada tahun 1924. The Ottoman sultans also had been caliphs, secular and religious rulers. Turkey's new government separates church and state. Instead of Friday, day sacred to Islam, when Muslims everywhere ritually cleanse themselves, the Western Sunday is proclaimed the official day of rest. Keputusan ini memicu pemberontakan di tahun 1925 oleh Sheikh Said. Meski dikalahkan, pemberontakan ini malah semakin mendorong Ataturk untuk semakin bersikap otoriter. Oposisi diberangus, dan partai politik yang bertentangan dengan pemerintahan dengan cepat dibubarkan setelah semakin populer. Alhasil, partai yang didirikannya, yakni Partai Rakyat, telah menjadi satu-satunya partai yang ada di Turki selama waktu yang lama. Memang, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, telah banyak perubahan positif yang terjadi bagi Turki. Mulai dari kemerdekaan akan penjajahan, angkatan bersenjata yang dimodernisasi, hingga nilai-nilai positif seperti kesetaraan gender tersebar luas di Turki. Ironisnya, harapan Mustafa Kemal akan demokrasi di Turki, serta kesetaraannya dengan negara-negara Eropa, masih jauh dari kenyataan. Dan demokrasi yang cacat ini akan terus menghantui Turki hingga sekarang.